Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Usman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri juga. Sebenarnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya mewawancari panjenengan Bu Sri. Sami-sami. Nah, ini saya wawancara untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Bu Sri. Jadi ada tugas ini tentang dilema etika, dan di situ saya disuruh bertugas untuk mewawancarai ibu atau bapak kepala sekolah. Oke. Nanti dari saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke panjenengan terkait dilema etika yang ada di sekolah kita Bu Sri. Oke, silakan. Sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama, jadi gini Bu Sri, selama Bu Sri menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini Bu Sri? Terima kasih Pak Usman. Untuk kasus-kasus itu di sekolah ya pastinya ada, perlu kita identifikasi. Jadi dari semua kasus itu kita identifikasi skala prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Jadi tidak semua kasus itu kita dahulukan. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu. Ya. Kemudian bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang dimana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan dengan sama-sama benar, otomatis kita tidak mudah, harus mengingat beberapa skala prioritas, mana kepentingan yang harus kita utamakan, terutama kalau terkait dengan siswa. Itu harus kita utamakan karena kita pada dasarnya berfokus pada siswa, sehingga kita usahakan memang kita tidak bisa mengatasi menyenangkan semua pihak, jadi kita dahulukan yang lebih urgent gitu. Berarti diambil yang terbaik yang, dari ya, skala prioritas. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu Sri, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Sri lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tentu kita tidak bisa memihak salah satu. Jadi kita mempertemukan kedua belah pihak. Jadi kita diskusi dulu, kemudian berkolaborasi. Ada beberapa daya dukung yang kita perlukan sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian menurut Bu Sri, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif kita pertemukan dua belah pihak, dan kita beri pengertian, sehingga setelah kita istilahnya ngelenggono kedua belah pihak, baru kita mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya semua orang pastinya ingin menang atau ingin mendapat skala prioritas lah, ini yang menjadi tantangannya. Jadi kita harus bersikap adil, bijaksana, dewasa untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak bisa kita serta-merta memihak salah satu karena semua kebaikan. Jadi untuk memilah kasus inilah yang menjadi sebuah tantangan. Jadi intinya tantangannya itu yang si A itu ingin yang diprioritaskan, kemudian yang si B sama-sama diprioritaskan. Itu kan membuat pola berpikir yang memakan energi. Kemudian Bu Sri, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bu Sri memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu Busri langsung menyelesaikan di tempat atau harus menjadwalkan terlebih dahulu di dalam kasus dilema etika ini? Untuk menjadwalkan atau menyelesaikan tergantung pada kasusnya ya Pak Usman. Kalau kasusnya ringan-ringan segera bisa diatasi ya sudah selesai. Tapi kalau kasusnya agak rumit ya pasti itu harus kita selesaikan secara berkala, melibatkan beberapa pihak, berkolaborasi sehingga keputusan yang terbaik. Jadi melihat kasusnya terlebih dahulu. Ya. Kalau kasusnya berat ya kita berkala. Kalau ringan bisa diselesaikan langsung diselesaikan damai. Baik Bu Sri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya pastinya ada Pak Usman ya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dari sudut pandang pribadi, pasti saya harus mengambil keputusan berdasarkan masukan dari teman-teman guru, kemudian dari siswa maupun dari wali murid yang itu kiranya menjadi saksi yang bisa menguatkan di mana kami harus mengambil keputusan. Jadi kolaborasi dari semua pihak yang ada, termasuk guru, sekolah dan juga wali murid. Mungkin ya masyarakat juga. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Sri, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dari keputusan dilema etika ini Bu Sri? Yang bisa dipetik pembelajarannya pastinya kita harus lebih dewasa dalam mengambil sikap dan keputusan. Karena tidak semua pihak itu kita bisa menyenangkan hatinya. Ada pihak-pihak yang mungkin juga enggak sesuai dengan harapan, jadi kita harus betul-betul bersikap tenang, kemudian dewasa. Itu Pak Usman jika menjadi pemimpin. Baik Bu Sri, semuanya sudah saya catat dari jawaban panjenengan. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin pertanyaan dari wawancara saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari Bu Sri. Semoga ini nanti ke depan bisa menjadi pembelajaran saya ataupun bisa saya terapkan di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Pak Usman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Sebelumnya terima kasih Bu Nana sudah diberi waktu untuk saya diberikan waktu untuk wawancara dengan panjenengan. Ini tujuan saya untuk wawancara panjenengan ini untuk mengerjakan tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Kediri tentang dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke panjenengan. Nanti mungkin nanti dilema etika di sekolah panjenengan. Bu Nana di TK nggih niki. Iya, di TK Dharma Wanita Ngerembusan. Nggih. Jadi begini, untuk pertanyaan pertama Bu Nana. Bagaimana Bu Nana menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita musyawarah bersama-sama dengan teman-teman guru. Ketika mau mengambil keputusan itu, kita coba untuk berkumpul, kita bahas bersama-sama, kita sharing kemungkinan-kemungkinan apa yang akan ada ketika kita mengajak suatu kegiatan ke wali murid. Kita juga menjelaskan nanti ke wali murid bagaimananya untuk kegiatan itu supaya kegiatan berjalan lancar. Kita juga minta kerjasama juga dari wali murid. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nana lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kalau kita mau melakukan kegiatan itu awal kita susun dulu Pak untuk kegiatan yang akan kita lakukan itu awalannya bagaimana, nanti terus
untuk kegiatan inti itu juga kita pikirkan juga. Setelah itu untuk penutupannya. Oke. Jadi runtut nggih, Bu, nggih. Nggih. Kemudian menurut Bu Nana, hal apa saja yang selama ini Bu Nana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang lebih efektif biasanya kita bahas bersama-sama. Berarti Musyawarah. dengan guru, Ya, dengan guru. kemudian dengan komite juga. Kalau komitenya itu sarang dengan wali murid, karena iya kebetulan komitenya kan juga dari wali murid juga Pak, jadi semuanya bisa dihadirkan. Jadi wali murid, guru, dan juga panjenengan. Kemudian menurut Bu Nana, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu biasanya terjadi kasus ya Pak, kayak yang satunya menginginkan seperti ini, yang satunya menginginkan seperti ini. Kita ambil tengah-tengahnya, supaya bisa menjalankan semuanya. Jadi ditemukan win-win solution kan, supaya yang satunya tidak berundel, yang satunya juga plong semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Nana, apakah Bu Nana memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Nana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk diagendakan untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Bu Nana jalankan? Langsung biasanya Pak, kalau misal masalahnya terjadi pada hari itu, ya langsung kita selesaikan. Nanti kalau misalnya besok-besok lagi takutnya berlarut-larut. Gitu. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga. Jadi orang-orang yang tadi terlibat dipanggil, kemudian kita duduk bersama, langsung diselesaikan. Baik, Bu Nana, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nana dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau seseorang sih enggak Pak, kalau satu individu bersama biasanya bersama-sama gitu. Jadi diselesaikan, selalu kolaborasi bersama-sama. Kalau ada masukan dari ini kita terima, masukan dari ini kita terima juga, terus kita musyawarahkan bagaimana kalau pengambilan keputusannya saya ambil yang ini, jadi di tengah-tengah, tidak merugikan yang ini juga tidak merugikan. Jadi semuanya intinya legowo nantinya, tidak ada yang berkelarutan nanti dilanjut ini seperti itu. Jadi tetap ada solusi yang terbaik untuk kasus itu. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu Nana, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nana petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman yang saya ambil itu kita tahu kalau setiap orang punya Pak, kayak pemikiran yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, tapi kalau kita sama-sama mau terbuka dan tidak misalnya harus menuntut yang seperti ini, kalau kita musyawarahkan, insya Allah bisa terselesaikan. Bagus. Baik, sudah semua, Bu Nana. Ini sudah saya catat semua jawaban dari panjenengan. Mungkin nanti ke depan bisa saya untuk kedepannya kalau saya ada kasus yang sama bisa saya terapkan ini dari panjenengan. Terima kasih atas waktunya, Bu Nana. Sudah bersedia untuk saya wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.